Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengar apa yang menjadi nasihat Tuhan buat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan PAW. Ya, ini minggu terakhir di bulan Agustus. Ya, kemeriahan bulan ini begitu luar biasa sehingga hari ini pun ya minggu terakhir jalanan begitu begitu padat gitu ya. Hari ini ada banyak karnaval karena ini minggu terakhir, minggu depan sudah tidak ada karnaval gitu ya. Jadi jalan-jalan begitu ramai gitu ya. Orang memperingati hari kemerdekaan dengan begitu luar biasa. Nah, masih di dalam konteks kemerdekaan saudara, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi nasihat Tuhan buat setiap kita. Saya akan mulai dengan sebuah cerita pada abad yang ke-14 saudara. Pada abad yang ke-14 ketika kejadian ini terjadi di Amerika, ya. Pada abad ke-14 yang namanya perdagangan manusia itu masih ditoleransi saudara, perdagangan manusia. Dengan kata lain, perbudakan pada abad yang ke-14 itu begitu merajalela. Dan biasa kalau para budak itu, mereka yang disebut kaum budak itu biasanya kalau di Amerika adalah warna kulit hitam, ya. Yang kita sebut dengan kalau sekarang ini orang berkata negro, ya. Pada abad yang ke-14 orang-orang negro, ya, orang-orang kulit hitam mengalami satu kondisi yang sangat memprihatinkan dalam perjalanan hidup mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan lahir sebagai orang negro, setuju? Mereka tidak berharap lahir dengan warna kulit yang berbeda. Mereka tidak berharap seperti itu. Tapi kalau toh kenyataannya mereka harus seperti itu bagian dalam sebuah perjalanan hidup saudara. Nah, singkat cerita yang ingin saya sampaikan begini. Ketika masa jual beli budak saudara, ada sebuah kejadian yang begitu begitu menghebohkan. Ketika para budak biasanya di pasar lelang itu ya, di pasar lelang orang mau membeli budak itu biasanya budak itu disuruh baris saudara di atas panggung yang bisa diperhatikan oleh banyak orang. Masyarakat sekitar bisa melihat. Nah, ketika para budak ini disuruh berjajar di sebuah panggung dengan kondisi telanjang dada saudara. Karena para pembeli akan melihat secara secara kualitas fisik, betul? Tidak mungkin seorang tuan membeli budak, itu posisi tubuh dari budak ini kurus, ya, kutilang, ya istilahnya kutilang, tinggi kutilang itu tinggi langsing itu tidak mungkin. Cari budak yang tentunya ukuran badannya itu begitu luar biasa katakanlah. Nah, tak kala pasar budak itu dimulai saudara, katakanlah dimulai hari Senin, para budak itu disuruh baris. Nah, ada banyak orang memilih saudara. Hari pertama ada banyak yang terjual. Tapi yang membuat heran itu ada satu orang saudara, satu budak ya, yang tidak laku saudara pada hari Senin itu. Hari Selasa lagi muncul para budak-budak itu disuruh berdiri di atas panggung. Semua warga menonton, semua orang mulai terlibat dalam transaksi pembelian budak saudara. Tapi yang heran satu orang ini nggak laku saudara. Dari hari pertama sampai hari kedua nggak laku. Hari yang ketiga sama saudara. Ketika para budak mulai disuruh berbaris lagi. Semua dibeli. Hanya satu orang ini saudara. Sampai itu membuat sang pemilik budak ini saudara begitu marah dengan budak ini. Kenapa budak ini tidak laku dijual? Dia pun juga mengalami kerugian saudara. Karena apa? Dia harus memberi makan. Dia harus memberi penghidupan buat budak ini saudara. Dia mengeluarkan biaya untuk budak ini. Tapi budak ini tidak pernah dilirik oleh banyak orang saudara. Padahal secara fisik saudara, budak ini punya posisi tubuh yang kekar saudara. Hari yang keempat, hari yang kelima gak laku budak ini saudara. Sampai pemilik dari budak ini yang tidak melepas
akhirnya menurunkan harga budak tersebut sampai pada titik yang sangat rendah, saudara. Dengan harapan supaya budak ini laku, saudara. Itu dari sisi pemilik budak. Dari budaknya sendiri, saudara, manakala dia tahu harga jual dia begitu rendah, bahkan sampai rendah melebihi, saudara, seekor binatang, saudara. Dia begitu marah dalam hatinya bahwa rasanya dia ini tidak punya harga diri. Harga binatang jauh lebih mahal daripada dirinya, saudara. Yang menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu, kenapa dari hari pertama sampai hari yang ke-6 budak ini tidak laku, saudara? Padahal fisiknya kekar, saudara. Ternyata, saudara, seperti tadi saya katakan, waktu mereka dijual, mereka itu kan apa? Telanjang dada, kelihatan fisiknya. Rupanya budak ini, saudara, yang tidak laku dari hari pertama sampai hari yang ke-6, itu karena apa, saudara? Ternyata seluruh tubuhnya ini dipenuhi dengan luka-luka, saudara, akibat cambukan, saudara. Karena apa? Budak ini cukup apa? Cukup nakal, saudara. Budak ini dikenal sebagai budak pemberontak yang tidak pernah mau taat pada apa? Perintah majikannya. Sehingga setiap kali dia tidak disuruh, dia tidak mau. Cambukan itu terus dia alami, saudara. Siksaan demi siksaan dia alami, saudara. Sehingga sekujur tubuhnya baik yang ada di dada maupun yang di punggung, saudara, itu dipenuhi dengan luka. Sehingga banyak orang tidak mau membeli budak ini. Mereka memilih budak yang biasa saja, yang menurut pemikiran mereka itu bisa diatur, bisa ditata. Tapi budak ini enggak, saudara. Sampai pada hari ke-6 enggak laku, saudara. Dan di satu sisi budak ini pun juga sebenarnya sudah merasa putus asa. Dia mencari jalan gimana mengakhiri hidupnya. Karena dia berpikir gini, buat apa aku hidup? Sedangkan nilai hidupku ini tidak sebanding dengan teman-temanku yang lain. Bahkan nilai jualku itu lebih rendah daripada seekor binatang, saudara. Dia lagi mencari cara untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ternyata pada siang hari ketika hari yang ke-6 itu, tahu-tahu ketika para budak disuruh berjajar lagi di panggung, termasuk dia. Ada seorang majikan, saudara. Ada seorang tuan tanah, dia memang dengar cerita tentang kenakalan budak ini. Karena itu sudah, katakanlah itu sudah, cerita itu sudah meluas gitu loh Bapak Ibu. Nah, singkat cerita tuan ini datang ke pelelangan budak, dia melihat satu-satu budak itu. Dia melihat satu fisiknya, ya namanya orang beli barang kan perlu diperhatikan, saudara. Sampai pada satu kesempatan dia itu berhadapan dengan budak yang secara fisik ini tubuhnya kekar tapi dipenuhi dengan luka, saudara. Waktu dia ada di depan budak ini, saudara, ternyata, saudara, budak ini juga punya kesempatan. Budak ini berpikir begini, inilah saatnya aku mau mengakhiri hidupku. Karena buat apa aku hidup, saudara? Maka yang dilakukan oleh budak ini, saudara, sesuatu yang konyol banget, saudara. Saat sang tuan itu sedang memperhatikan fisiknya, maka sang budak ini meludahi muka dari tuan itu, saudara. Dan ketika budak ini meludahi muka dari orang kaya ini, saudara. Nah, zaman dahulu kalau orang kaya itu kan punya bodyguard, saudara, betul? Ya jangankan dulu, zaman sekarang ini aja orang kaya itu pasti punya apa? Punya pengawalnya, saudara. Nah, ketika para pengawal dari orang kaya ini melihat bahwa majikannya diludahi mukanya, saudara, maka marah, saudara, para pengawal. Para pengawal ini tidak menghunuskan pedangnya, saudara, sudah ngambil pedangnya tidak dihunuskan, saudara, pada budak ini. Sebab budak ini juga tidak punya nilai sebenarnya. Mati pun tidak ada Komnas HAM pada waktu itu, saudara. Tidak ada pihak kepolisian yang memperkarakan, saudara. Tapi ketika para pengawal dari majikan ini tidak menghunuskan pedangnya kepada budak, apa yang dikerjakan oleh tuannya, saudara? Tuannya itu berkata, enggak, jangan. Dengan muka
muka yang ya namanya orang diludahi saudara, agak marah, dia bilang ini jangan kau apa-apakan dia. Semua pengawalnya diam saudara. Maka ini yang dilakukan oleh majikan orang kaya itu. Dia datang ke panitia lelang itu saudara, dia beli budak itu saudara. Ya, sebentar, tidak ada gambaran saudara. Ada, nah ini aja ya. Maaf ya, Mas Mas Kris Karisma. Ini catatanmu ya. Nah, apa ya? Dia datang ke meja panitia penjualan itu katakan, dia beli budak itu saudara. Dan ketika belikan maka dapat apa? Bukti pembelian kan, secari kertas saudara. Maka oleh tuan itu saudara, begitu kertas ini dibawa oleh dia datangi budak yang meludahi dia. Saudara, waktu dia di depan dari budak ini saudara, budak ini sudah mikir gini, gak apa-apa, patenono aku pun memang itu niatannya, betul? Saudara, ketika tuan ini datang di depan muka budak itu saudara, bukan kalimat yang dikeluarkan itu bukan begini saudara, sebentar lagi kamu mati. Karena ini sudah jadi miliknya, betul? Tapi ini yang dilakukan Bapak Ibu. Ketika tuannya itu, majikan ini persis di depan budak itu, yang dilakukan begini saudara. Dia merobek-robek surat pembelian budak itu saudara. Di depan budak tersebut. Catatan tuda tadi saya sudah bilang. Jadi di depan budak itu saudara, kertas sebagai apa? Sebagai bukti pembelian budak itu disobek saudara. Dan setelah itu majikan ini berkata kepada budak itu, sekarang kau merdeka, pergilah. Sebuah pernyataan yang begitu luar biasa yang dinyatakan oleh seseorang kepada seorang budak. Dia berkata, engkau sekarang merdeka, tidak ada satupun yang memiliki hidupmu, sekarang pergilah, hiduplah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika budak itu mendengar pernyataan dari tuan yang kaya ini saudara, disuruh pergi. Budak itu tidak beranjak dari tempat dia berdiri Bapak Ibu. Dia begitu katakanlah dalam rasa sukacita berbaur apa gitu. Dia nangis sejadi-jadinya saudara. Oleh karena apa? Sebuah kemerdekaan yang dia terima. Dia nangis sampai dia berkata, izinkan aku bekerja pada tuanku. Izinkan aku bekerja pada tuanku. Izinkan, itu pernyataan yang terus dia gaungkan saudara. Dia berkata, izinkan aku bekerja padamu Tuhan. Izinkan aku bekerja pada Tuhan. Tapi Tuhan itu tetap berkata, enggak, engkau sudah merdeka sekarang. Pergilah, pergilah. Dan ketika Tuhan itu hendak turun Bapak Ibu dari panggung itu, budak ini tersungkur lari pegang kaki dari Tuhan ini saudara. Dia berkata, aku mau bekerja padamu, aku mau bekerja padamu. Terus pernyataan itu saudara. Singkat cerita, orang ini, budak ini akhirnya bekerja pada Tuhan itu. Bukan hanya dia Bapak Ibu. Ketika dia sudah bekerja di keluarga ini, dia menikah, anak-anaknya pun saudara. Dia cerita tentang kebaikan dari Tuhan ini. Dia ceritakan sampai anaknya itu bertumbuh dewasa. Anak-anaknya ini pun bekerja kepada anak-anak dari Tuhan ini saudara. Dan tidak ada lagi perbedaan antara budak saudara. Anak-anak dari istilahnya begini, anak-anak dari budak ini juga mendapat fasilitas pendidikan. Mereka diajar baca, mereka diajar nulis oleh majikan ini. Satu hal yang membuat orang itu kagum saudara. Padahal sebenarnya budak ini bisa memilih untuk merdeka, untuk pergi saudara. Tapi dia tidak mengambil keputusan itu. Justru dia mengambil keputusan apa saudara? Dia mau membaktikan dirinya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang telah membeli hidupnya. Saudara, waktu saya membaca kisah ini saudara, sebenarnya kisah ini juga mewakili hidup kita semua, setuju? Kita ini budak, yang tadinya kita ini budak dosa.
Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, saudara. Inilah pernyataan yang penting untuk sama-sama kita memahami, saudara. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, saudara. Inilah pernyataan penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara, perhatikan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, pernyataan penting yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Kenapa Paulus sampai bicara ini, saudara? Karena jemaat yang ada di Korintus, orang-orang Korintus, saudara. Korintus itu satu kota yang begitu maju pesat, saudara. Kota besar Korintus itu. Korintus itu bukan desa. Korintus itu kota besar. Dan ternyata orang-orang Kristen yang ada di Korintus, saudara, itu hidupnya tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Makanya Paulus mengingatkan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar lewat kematian Kristus. Dan itu juga berlaku buat setiap kita. Amin. Hidup kita ini telah dibeli, saudara. Hidup kita ini telah dibeli oleh Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan seharusnya kita menyadari bahwa kita ini tidak punya hak atas hidup kita. Setuju, saudara? Kita nggak punya hak loh atas hidup kita. Seharusnya kehendak dan rancangan Tuhan itu yang harusnya berlaku di dalam diri kita. Bukan rancangan, bukan kehendak kita, saudara. Tapi rancangan dan kehendak Tuhan itu yang harusnya berlaku di dalam diri kita. Ini Paulus sedang mengingatkan, saudara. Kita ini dulunya budak, tapi dibeli. Dan kematian Kristus itu gak pernah dicicil, betul? Dia mati, saudara. Dia tidak bilang ya, sebentar ya, sakitnya ditunda dulu ya, sakitnya berhenti dulu. Enggak. Yesus menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Saudara, oleh karena itu pagi hari ini, mari kita menyadari terlebih dahulu bahwa kita tidak punya hak atas hidup ini. Ini hal yang penting. Setuju? Kita tidak punya hak atas hidup ini. Hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari ini, saudara, maka ada satu hal yang perlu kita tanam di dalam diri kita. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 dan 21. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada pada situasi yang sulit, Bapak Ibu. Rasul Paulus menulis kitab ini bukan ketika dia ada di rumah, bukan ketika dia ada di gereja, enggak. Tapi Paulus waktu menulis kitab ini, saudara, Paulus itu ada di dalam penjara. Dia sedang mengalami situasi yang sulit di dalam dirinya. Tapi ketika ada di dalam penjara pun, ketika ada dalam sebuah kesulitan, Paulus itu mengingatkan satu hal. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 21, saudara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus itu tidak punya pilihan, saudara. Kalau dia mati bagi Paulus itu satu keuntungan. Ya, karena dia harus, bukan harus. Kalau Paulus mati, Paulus berkata keuntungan karena Paulus bertemu dengan sang pencipta hidupnya secara langsung. Tapi kalau toh Paulus masih hidup, Paulus itu berkata dia harus memberi buah pada seluruh pekerjaan yang dia kerjakan, saudara. Waktu Paulus nulis ini itu di dalam penjara loh, Bapak Ibu.
Dalam penjara itu keterbatasan itu ada, setuju. Dalam penjara itu tidak bebas, beda penjara sekarang. Ya. Paulus di dalam penjara, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Filemon saudara, Paulus itu dalam keterbatasannya sampai minta tolong kepada Filemon untuk mengirimkan satu orang, satu budak menemani Paulus di dalam penjara saudara. Karena apa? Ada banyak keterbatasan yang Paulus alami saudara. Tapi sekalipun dalam keterbatasan, Paulus tetap mau hidupnya berbuah saudara. Amin. Itu hal yang penting karena Paulus sadar hidupnya bukan miliknya. Kalau dia hidup hari itu artinya dia harus memberi buah dalam seluruh perjalanan yang dia kerjakan. Buah apa saja saudara? Ada 3 buah yang harus dikerjakan. Yang pertama, buah pertobatan. Yang kedua, buah pelayanan. Dan yang ketiga, buah jiwa-jiwa baru. Itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus saudara. Sekalipun dalam keterbatasan loh Bapak Ibu. Karena Paulus sadar hidupnya itu terlalu mahal. Karena darah Kristus telah menebus hidupnya. Amin. Nah ini pemikiran ini yang harusnya terus ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Ketika kita menyadari betapa mahalnya hidup kita. Betapa kata-kata luar biasanya karya Tuhan di dalam diri kita. Maka saya percaya gaya hidup kita, cara hidup kita akan berbeda Bapak Ibu. Amin. Paulus menekankan 3 buah yang harus dikerjakan dalam perjalanan ini. Buah pertobatan. Biarlah setiap hari kita hidup dalam buah pertobatan. Amin. Loh kita ini bukan makhluk yang sudah suci, betul? Setuju Bapak Ibu? Ada kalanya kita ini masih jatuh. Tapi ketika kita jatuh, mari kita memiliki kesadaran untuk tidak terus tinggal di dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Buah pertobatan setiap hari harus kita kerjakan. Yang kedua, buah apa? Buah pelayanan. Saudara, biarlah hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Jangan sampai hidup kita ini, maaf kata, menjadi batu sandungan buat orang lain. Orang kalau kenal kita, orang kalau mendengar nama kita, orang itu melihat sisi baik dalam diri kita. Setuju? Itu buah-buah pelayanan di dalam diri kita. Jangan sampai orang dengar si A, kamu kenal si A? Hah? Lebih baik gak kenal. Ya kan? Kalau orang tanya, Nang kamu kenal si A? Terus kalau saya bilang, ojo kenal si A. Ojo. Nah itu kan gak enak saudara. Tapi ketika orang berkata, misalnya orang tanya saya, Nang kamu kenal ini, Nang? Kenal. Hebat orang itu. Saudara, itu buah pelayanan hidupnya telah bisa dinikmati oleh orang. Amin. Dan ini bukan perkara gampang Bapak Ibu. Nah nanti kita akan lihat fase apa yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga yang Rasul Paulus inginkan adalah buah jiwa-jiwa baru. Saudara, Paulus mengendaki buat setiap kita untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan tetapkan di dalam diri kita. Amin. Paulus itu sampai masa tuanya dia terus berkarya, dia terus merintis jemaat, dia membangun jemaat. Baginya adalah begini, memenangkan jiwa itu sebuah keharusan yang harus dia kerjakan saudara. Dia tidak lagi melihat sisi dirinya. Sekalipun di penjara dia mungkin sudah bilang, dia bisa bilang loh sama Tuhan, Tuhan aku kan sudah di penjara, ya sudahlah terbataslah. Ya, jadi pending dulu ya pelayanan ya. Ya sekarang aku tak istirahat dulu. Secara manusia kan bisa dia pikir seperti itu. Betul saudara. Tapi di dalam penjara pun saudara, Paulus itu tetap berkarya untuk memenangkan jiwa. Jadi pagi hari ini saudara, yang ingin saya sampaikan, yuk mari kita isi kemerdekaan ya. Katanya gini saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Gimana caranya menghargai jasa-jasa pahlawannya adalah apa? Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ya, itu yang seringkali kita dengar saudara.
Dan hari ini mari kita belajar juga saudara. Bahwa setiap kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Setuju? Kita orang-orang merdeka. Kita tidak lagi menjadi hamba. Tapi Alkitab katakan kita ini rekan sekerjanya siapa? Allah. Artinya kita punya posisi yang lebih saudara. Nah oleh karena itu mari kita menyadari bahwa hidup ini terlalu manis untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan saudara. Nah, hari ini ada dua prinsip yang ingin saya bagikan. Bagaimana kita ini bisa mengerjakan buah pertobatan, buah apa? Buah pelayanan dan buah apa? Buah jiwa-jiwa baru. Gimana caranya saudara? Gimana caranya kita ini bisa menghasilkan buah pertobatan setiap hari. Buah-buah pelayanan di dalam diri kita. Dan buah-buah memenangkan jiwa saudara. Semua orang pasti pengen saudara. Dua prinsip sederhana yang hari ini mari kita sama-sama pelajari. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Secara sederhana mari kita lihat kebenaran ini saudara. Inilah caranya bagaimana kita bisa menghasilkan buah di dalam perjalanan hidup kita saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkannya supaya ia lebih apa? Banyak berbuah. Yang pertama perhatikan saudara, bagaimana caranya kita ini bisa menghasilkan buah, baik itu buah pelayanan, buah memenangkan jiwa, buah pertobatan. Yang pertama dikatakan ranting itu kalau mau berbuah, dia harus apa? Dibersihkan dalam dirinya saudara. Ini yang harus kita kerjakan saudara. Kita siap untuk dibersihkan oleh Tuhan saudara. Untuk apa? Untuk kemaksimalan itu terjadi di dalam diri kita. Untuk dibersihkan saudara itu diperlukan satu hal. Yaitu apa? Kerelaan. Kalau orang tidak mau memiliki kerelaan hati untuk mau dibersihkan, dia tidak akan pernah mengalami pertumbuhan dalam dirinya. Harus punya kerelaan, dibentuk, dididik, rela saudara. Ya, rela. Beberapa waktu yang lalu saya itu lihat di YouTube, saya itu miris sampai ada pernyataan begini. Itu netizen ya, netizen itu nulis gini, Pak Panglima tolong dilihat itu ketika pendidikan para taruna, para tentara saudara, itu digebleki saudara, itu pakai itu loh saudara, pakai selang itu loh saudara, dipukul punggungnya saudara, pukul. Itu sampai tentara yang lagi dididik itu sampai jerit-jerit saudara, sampai netizen lihat itu langsung nulis sebuah pernyataan, Pak Panglima tolong dilihat gitu loh. Itu jerit saudara, itu tentara-tentara. Saya mikir gitu, pendidikan kok gini. Saya dalam hati ini bukan pendidikan ini. Ini penyiksaan ini saudara. Ya. Jadi tentara cek sorone gitu loh ya. Tapi begitu jadi, akhirnya saya nganggur tengok-tengok. Karena enggak musim perang ya kan. Coba lihat tentara. Kan enggak musim perang kan. Kalau itu tentara Ukraina sama tentara Rusia senang saudara. Pistol itu bisa difungsikan. Nah tentara Indonesia kan enggak musim perang saudara. Ya bukan menghina, ya kan banyak mereka yang ya di kantor gitu kan enggak ada musim perang saudara. Tapi untuk masuk ke situ loh saudara, penderitaan yang mereka alami, wih ngeri banget saudara, dididik seperti itu. Saya ini pernah ngikuti acara retreat ya, camp namanya keren banget, Strongman. Gua ya, itu dalam sebuah organisasi itu ada tiga tahap begitu ya. Ya pertama modul 1, modul 2, dan modul 3. Modul 3-nya itu strongman itu saudara.
sudah bayar mahal, ya 4 hari 3 malam bayarnya 1,5 juta, sudah 1,5 juta bayar, masih harus beli APD saudara, sepatu tentara, celana tentara, baju tentara, ya udah. Retreatnya bukan di hotel bintang 5, tapi hotel bintang 1.000. Karena di mana? Di hutan. Mau tidur harus bangun tenda sendiri gitu. Ya, saya mikir gini, ini opo-opoan gitu loh. Ya. Mau tidur bangun tenda sendiri saudara. Setelah bangun kita bisa tidur. Nah, begitu tidur itu tidak seperti layaknya orang tidur nyaman gitu loh. Tidur itu harus tetap rangsel dipakai, sepatu harus tetap pakai. Karena sewaktu-waktu ketika kita tidur ya, ketika tidur itu langsung ada bunyi 20, 19. Nah kita ini bingung saudara, dalam kondisi gelap cari sumber suara saudara. 18, 17 kita ini langsung saudara bawa rangsel pergi langsung baris karena ada komandan di situ. Jeketek saudara. Yudah jeketek. Ketika saya baris dengan teman-teman, ada satu teman saya yang tertinggal. Loh kita yang dihukum saudara. Teman yang tertinggal nggak dihukum saudara. Kita itu disuruh gulung komeng pus. Apa aduh sampai kita mikir 1.500 rek. Maksudnya bayar 1,5 juta di sini. Yang nggak ikut baris saudara suruh lihat. Tapi sebenarnya enggak enak. Waktu dia lihat itu apa namanya yang panitia-panitia yang memang mereka lihat gara-gara kamu temanmu gini gara-gara kamu. Saya mikir gini, stres mode stres sih. Yang baris stres disuruh apa? Suruh waduh itu push up apa wis ndak karuan. Yang terlambat secara fisik dia enggak ngalami sakit tapi secara ini saudara, ini gara-gara kamu lihat temanmu kayak gini. Itu padahal cuma kegiatan biasa. Saya nggak bisa bayangkan TNI dulu saudara, ya kan. Tapi cuma satu, kalau mereka tidak punya kerelaan, saya percaya ketika tentara itu waktu dipukul, terus dia ngene, wes siji, gak apa-apa, luru, gak apa-apa, begitu telu, dan gantian dan. Saya pikir dia tidak akan pernah jadi tentara, setuju. Saudara, satu hal yang Tuhan inginkan dalam diri kita, perhatikan ini. Kalau ranting itu memang tidak berfungsi, dia dipotong dan dibuang. Tapi kalau ranting itu masih berfungsi, saudara, dia akan dibersihkan. Dibutuhkan kerelaan. Bahwa dalam hidup kita sehari-hari kita ini perlu terus disempurnakan. Amin. Amin. Lewat kebenaran firman kita diingatkan. Lewat pemimpin-pemimpin rohani kita ini diingatkan. Tujuannya cuma satu, supaya Anda dan saya semakin maksimal. Amin. Dibersihkan. Mau dibersihkan saudara. Sebab memang kita ini belum sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita perlu terus untuk disempurnakan. Yang pertama, dia harus apa? Rela dibersihkan. Saya enggak tahu apa yang perlu dibersihkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Hal-hal apa saja yang perlu dibersihkan. Ya, mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang perlu dibersihkan. Mungkin cara hidup kita yang perlu dibersihkan supaya apa? Tuhan disukakan. Yang kedua, yang terakhir saudara. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita ini mau menghasilkan buah? Ya, yang pertama, kita mau dibersihkan hidup kita. Prinsipnya adalah relakanlah dirimu saudara. Amin. Jangan memberontak. Jangan memberontak tapi relakan. Saya percaya memang pemrosesan itu tidak enak. Setuju ya? Pemrosesan itu tidak enak saudara. Kadang kita enggak salah dibuat salah. Kadang kita tidak melakukan dianggap melakukan. Wah, banyak hal pemrosesan itu enggak enak. Tapi hanya orang yang mau merelakan dirinya, dia akan tampil cemerlang saudara. Yang kedua, ayat yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua. Ayat yang kedua.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Oke, 3. Sorry. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, terus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita ini bisa berbuah? Yang pertama tadi, kita siap untuk dibersihkan, kita siap untuk menerima pemrosesan. Dan yang kedua saudara, ranting itu kalau mau berbuah dia harus melekat pada pokok anggur. Kalau itu dia tidak mau melekat saudara, ya sampai kapanpun saudara tidak akan pernah berbuah. Ketika ranting itu melekat pada pokok anggur, pada pokok dari buah tersebut, maka akan ada nutrisi yang dia disalurkan kepada ranting-ranting itu, betul? Ranting-ranting itu akan menerima nutrisi yang baik dari pokok anggur yang baik, saudara. Nah, caranya gimana? Melekat. Lekatkan diri kita ini kepada Tuhan, saudara. Katakan melekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang mari kita isi dalam diri kita hari-hari ini untuk terus melekat kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran saudara. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian saudara. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekat. Satu pernyataan penting pagi hari ini untuk kita mulai menghidupi, ya, mari kita mendekat dengan Tuhan saudara. Di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang tidak menentu, yang terpenting itu adalah mendekat pada sumbernya saudara. Amin. Dekatkan diri kita ini kepada Tuhan. Saya percaya buah-buah itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Orang kalau mendekat, ya, itu dibutuhkan satu hal saudara. Orang kalau mau mendekat itu dibutuhkan satu hal yang penting, yaitu apa? Kemurnian hati. Amin. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan dengan posisi hati yang murni, tidak ada kamsyut tertentu saudara, maka Tuhan itu disukakan. Amin. Tapi kalau orang datang dengan motivasi yang salah, orang itu bisa lihat loh, betul? Ya. Saya kalau dekat dengan seseorang, orang itu bisa lihat, anak ini jujur apa enggak sih, gitu. Orang itu bisa merasa, betul? Orang kaya saudara, kalau didekati, maaf loh ya ini, orang kaya didekati orang kaya, kadang juga berpikir, orang kaya didekati orang miskin juga berpikir. Lu sama lu, orang kaya didekati orang miskin, orang kaya pasti mikir gini, ojo-ojo jaluk duit, ojo-ojo ngene. Nah, kalau orang kaya dekat orang kaya, orang kaya juga berpikir gini loh. Ah, ini paling dolek kang tuan ini cari-cari kerja ini ya kayak gitu loh, ya. Mari kita mendekat dengan motivasi yang murni. Kita dekat dengan Tuhan bukan karena ingin mencari berkat-Nya. Amin. Kita dekat kepada Tuhan bukan karena ingin hal-hal yang besar yang ada di dalam diri Tuhan untuk Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Enggak. Kita dekat dengan Tuhan karena kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang membuat kita mampu berjalan. Amin. Enggak ada yang lain saudara. Jadi pagi hari ini, mari yuk kita sama-sama bangun diri kita. Seperti budak tadi, dia mau merelakan dirinya untuk mengabdikan diri kepada Tuhannya. Hari ini, mari kita juga punya komitmen yang sama. Hari ini dua perkara penting yang Paulus ingin supaya kita kerjakan. Kalau aku hidup hari ini
itu artinya aku harus memberi buah pada seluruh perjalanan hidupku. Ada 3 buah yang harus kita kerjakan. Buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah memenangkan jiwa. Itu yang harus kita kerjakan. Untuk mencapai hal itu, maka 2 perkara penting yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Rela dibersihkan. Hidup kita harus dibersihkan, saudara. Tidak ada hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, untuk kita ini dapat berbuah, kita ini harus melekat pada Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri daripada Tuhan hari-hari ini. Ya, jangan pernah berkata, oh tenang, semua dalam kondisi terkontrol, semua dalam kondisi baik. Kita ini tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Setuju? Para pengusaha itu, ya, kemarin, ya, contoh, kemarin saya waktu sore mau ke rumahnya Andri lewat tol kan, itu di mana? Di KM 25, tahu KM 25 itu apa, saudara? Rest area. Itu antri mobil itu banyak panjang. Saya mikir mungkin karena mau pertalit mau naik. Nah, saya dengar info si A bilang pertalit 10.000, tapi kemarin Menteri Keuangan bilang 13, berapa. Saya mikir gini, nggak ada yang tahu, betul? Saya enggak tahu. Tadi ada yang beli pertalit atau belum? Belum. Kemarin. Oh, kemarin harga lama. Hari ini kita enggak tahu. Ya. Jadi jangan putar-putar kota kalau enggak ada perlunya. Loh ya, satu orang bilang pertalit mau 10.000. Padahal kalau 10.000 itu sudah naiknya kan sudah luar biasa, betul? Naiknya 2.550. Ya, enggak tahu lah. Pertalit itu 7.000 berapa? Oh, 7.650. Naiknya kalau 10.000 2.300 ya. Ini enggak, Menteri Keuangan Sri bilang 13, sekian. Wes sabar. Loh, kita ini enggak pernah tahu, betul? Tapi yang terpenting itu ketika Anda melekat dengan Tuhan. Ya. Damai sejahtera itu tetap Tuhan tinggalkan buat kita, amin. Yo gimana caranya? Ya wis gak usah kakean keliling kota. Oke, itu yang ingin saya sampaikan, yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Yuk, mari kita sama-sama semakin menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi kesukaan bagi Tuhan. Sebab kasih setiap